Terima kasih Pak Gatot. Wah, senang sekali hari ini reuni nih Pak. reuni 15 tahun yang lalu. Karena kena provokasi Pak Gatot, jadi wah istimewa ini. Saya lihat yang ngantri sampai 2.000 orang itu tadi. Ya, ada beberapa orang komplain ke saya tidak bisa masuk, minta YouTube link. Wah, ini kalau Pak Gatot tidak mungkin ini. Oke. Baik, saya akan mulai. Jadi hari ini saya setengah bunglon ini, bukan orang ITS tapi sudah saya juga sedang mau share gitu, bahwa metaverse itu memang gabungan dari beberapa teknologi dan ilmu ya. Jadi yang nantinya akan menjadi ikon di masa depan gitu. Betul kata si Zuckerberg ya. Biarpun dia memang suka spekulasi, tapi kali ini saya setuju lah sama komentarnya dia. Baik, ya, topik saya hari ini adalah Meta Edu Universe. Ya, jadi, saya akan sebuah metaverse yang nama Meta Edu. Kenapa Meta Edu? Karena memang ini adalah metaverse for education. Ya, dan ini berbasis pada blockchain decentralized network. White papernya bisa diakses di metaedu.id ya, untuk idenya. Tapi hari ini akan saya ungkapkan semua, dan alhamdulillah ini insya Allah teknologi ini akan menggunakan teknologi dari Unreal Engine 5 ya, yang dipakai untuk pembuatan game Matrix Awaken dan ya. Jadi insya Allah akan kita bangun ini betul-betul terlihat realistik dan disupport oleh komunitas yang besar. Ya, ini sedikit preview. Selamat menikmati. Sejak istilah metaverse muncul di sebuah novel science fiction berjudul Snow Crash karya Neil Stephenson pada tahun 1992, dan sejak pendiri sosial media Facebook mendeklarasikan bahwa metaverse adalah sebuah masa depan dunia virtual yang akan mengubah seluruh kebiasaan manusia, seolah-olah kita semua berlomba mewujudkan dan bermigrasi beramai-ramai membangun apa itu yang Presiden Republik Indonesia bersama para menterinya berkali-kali mewacanakan isu metaverse ini, seolah-olah kita harus siap dan terus serta membangun dunia virtual yang konon masa depan kita harus. Meta Edu, sebuah terobosan metaverse berbasis menggabungkan antara dunia dan secara fisik dengan alam semesta virtual super tanpa batas yang dengan blockchain, sehingga pemain terima kasih buat Meta Edu adalah masa depan bersama, membangun ekosistem pendidikan, hiburan, simulasi, dan perbankan, mengantarkan kita kepada masa depan yang lebih baik. Relia mentang. Ada suaranya. Welcome to Meta Edu. Terima videonya Pak. Nah, muter Videonya lagi. terlihat? Terus. Oke. Oke. Saya lanjutkan ya. Ya. Silakan Pak Redi. Ya.
Ini dicetak ditaruh aja kayak naruh nasi goreng kita pulang. Nanti dicetak. Meta Edu bersama membangun bangsa tanpa batas. Semoga bisa menikmati movie-nya. Saya buatkan spesial untuk acara hari ini. Ya, baik. Jadi dari ilustrasi tadi, saya ingin sedikit menyimpulkan bahwa secara esensial dunia metaverse ini terbangun dari 4 unsur. Jadi infrastructure, cyberspace, dan satu lagi namanya finance. Jadi metaverse ini akan menjadi sebuah tren yang berbeda. Nah, yang menarik adalah semua dunia yang kecanggihan yang ada di dunia ini ya, mau kita bilang Society 5 atau Industri 4, itu tidak terasa hambar ya. Nah, terasa hambar ketika dibumbui sama yang namanya blockchain ya. Cryptocurrency dan NFT. Nah, ini bumbunya ini jadi membuat apa namanya metaverse ini menjadi sesuatu yang berbeda. Yang diusung adalah edukasi, dalam hal ini adalah Meta Edu. Maka komunitas, dalam hal ini kita mengajak semua komunitas edukasi, mulai dari SMK, SMA, kampus, ya, bisa politeknik, university, bahkan open learning ya. Dan namanya ada Syamolek, teman-teman Gatot. Ya. Baik. Ya, inilah dunia metaverse, Meta Edu yang akan kita jadi nanti sedua ekosistem XR atau extended reality yang menggabungkan 3 teknologi VR, AR, dan MR. Di Meta Edu Universe ini ya ada 2 gerbang yang harus kita lewati. Pertama yaitu Meta Edu Wallet dan Meta Edu Portal. Nah, Meta Edu Wallet ini akan membangun sebuah token ya, atau mata uang kripto. Nanti kita akan launch namanya Meta Wallet atau Meta Token dengan simbol MEU. Nah, ini adalah supaya kita bisa menjadi citizen atau masyarakat di di dunia metaverse. Ya, ini kok ada yang coret-coret saya. Bisa di ini coretan bukan dari saya. Ya betul. Ya. Stop share terus masuk lagi. Stop share terus masuk lagi. Oke. Ya, oke. Ya. Jadi kalau kita harus punya wallet untuk masuk metaverse, kita harus punya wallet ini. Akan ada perbedaan ya antara dunia metaverse yang lain dengan kita. Jadi next ada kita harus masuk ke portalnya, ke Meta Edu Portal. Dari Meta Edu Portal itu kita bisa memilih beberapa realm, yaitu ada 4 realm di sini. Yang pertama adalah Meta Edu Digital Twin. Di Meta Edu Digital Twin ini kita akan membuat yang namanya digital twin dari diri kita sendiri, bisa dari barang-barang kita, pribadi kita juga. Seperti yang Anda lihat tadi di movie-nya, si siswa ini dia diproses secara digital 3D dan dibuatkan digital twin yang seperti ini. Ya, jadi di versi animated ya. Dia akan bisa memanfaatkan digital twin ini baik sebagai NFT yang disebut dengan non-fungible token maupun sebagai avatar. Ya. Nah, apa itu non-fungible token? Non-fungible token ini adalah token yang sifatnya tidak bisa dia akan sangat unik.
Ya, dia akan sangat unik ya. Untuk setiap person dia akan berbeda dan langsung terkoneksi pada jaringan blockchain. Ya, dalam hal ini contohnya adalah jaringan Ethereum. Lalu NFT ini sebetulnya seperti apa? NFT ini jadi sebenarnya ini adalah barang digital ya, atau aset digital. Kalau kita di di dunia society, barang ini kita taruh di cyberspace. Dulu kita di dunia nyata misalkan kita jual lukisan, belanjanya pakai US dollar, rupiah. Bentar aku lagi ngikuti tak rampungnya dari Berapa kali mesti diingatkan jangan menghidup. Jangan menghidupkan mic. Ya, saya lanjutkan. Sedangkan NFT sendiri itu sebuah aset digital. Jadi digital kita itu bisa terbiasa ini. Nah, mata uangnya apa? Ya, otomatis gunakan mata uang digital dalam hal ini seperti Bitcoin, Ether, Litecoin dan whatsoever ya. Nanti banyak sekali akan ada, dan tentunya mata uang kita sendiri yang namanya nanti adalah MetaEdu token atau MEU tadi. Saat ini sedang diproses. Ya, insya Allah dalam bulan ini kita bisa launching dan akan saya jelaskan berikutnya nanti di slide berikutnya. Ya, ini yang membuat metaverse ini adalah sebuah dunia yang berbeda, di mana kita tidak hanya sekedar belajar, tetapi kita belajar ya. Kita seperti ceritanya Pak Gatot ya. Jadi ini akan beberapa hal yang menarik ya, di dalam metaverse ini bisa belajar, main game, dan di samping itu tiba-tiba kita juga bisa mengharuskan financial income ya, seperti itu. Itu yang membuat berbeda, dan ini akan membuat metaverse ini menjadi killing apps ini, Mas Ridwan. Nih contohnya apa? NFT seperti NFT-nya Sapu Angin ini. Ini adalah sebuah digital twin dari Sapu Angin yang ada di ITS. Tetapi sini gitu loh ya, nanti hal-hal yang lainnya. Contoh, kita bisa bikin avatar. Nah, ini adalah sebuah teknologi namanya MetaHuman dari Unreal Engine 5. Di mana kita bisa lihat bahwa seperti ini ya. Saya play. Ini adalah editor dari MetaHuman Unreal Engine 5. Di mana kita bisa mengubah-ubah wajah kita. Dan Anda bisa lihat di sini hasilnya sangat menyerupai manusia. Ya, kita tunggu animasinya setelah ini. Ya, saya play. Ya, ini dia. Begitu halusnya ya, Unreal Engine 5 ya untuk meng-create avatar. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk menjadikan avatar kita sebagai warga MetaEdu ya, atau MetaEdu citizen nanti. Ya, nah lalu kita juga bisa meng-create realmnya atau alamnya gitu ya. Ini juga salah satu contohnya saya create-kan untuk kali ini. Sangat-sangat Unreal Engine 5 ini sangat-sangat realistik ya. Betul-betul seperti alam yang sebenarnya. Ya, kita bisa atur batu-batunya berjatuhan dan ini bisa kita buat software-nya free. Cuma nanti kalau waktu kita jadikan ini NFT, kita jual baru Unreal Engine meminta bagian dari kita. Tapi selama kita hanya mencoba dan menggunakannya untuk edukasi, totally free. Tapi kita ada bisnis, mereka akan ada charge. Tapi charge-nya tidak di NFT yang akan kita jual harganya. Ya, sangat-sangat dan menyerupai kondisi yang sebenarnya. Nah, ini adalah teknologi Unreal 5 yang kita pergunakan untuk membangun MetaEdu universe. Ya. Aksesnya bisa menggunakan VR, AR maupun MR. Ya, terbungkus dalam XR teknologi nanti. Jadi kalau Anda tidak kuat pakai Google atau VR Box,
Anda bisa gunakan monitor saja, bisa, tidak ada masalah, atau layar lebar. Ya, oke. Bisa dibuat aplikasi ya, silakan. Nah, dari sini kita juga bisa membuat Meta Edu realm, studi realm. Jadi kita bisa bikin sekolah, atau mungkin sekolah-sekolah bisa juga mendaftarkan sekolahnya di sini. Ya, mungkin Pak Ari bisa daftarkan ITB di sini. Saya mau daftarkan ITS di sini juga bisa. Kita bikin lapaknya sendiri gitu ya. Pak Kalau Gatot. nggak mau saya. Nah, maaf itu dua. Ini sudah saya siap. Kita juga akan siapkan ya dalam tahun ini ya. Tapi kita akan bikin dapat bulan ini kita beta aja untuk supaya teman-teman SMK, ya, teman-teman SMK yang di tempatnya Pak Gatot ini bisa create metaverse edu atau meta edu universitas sendiri-sendiri, dan nantinya bisa kita konekkan ke platform meta edu ini. Jadi kita bisa bersama-sama membangun meta edu ini, dan kita juga bersama-sama bisa menjalankan bisnis ya. Dalam hal ini adalah token metaverse, token meta edu atau MAU. Nah, berikutnya, nah ini saya bilang tadi, kita bisa tahu lokasi di mana, karena ini adalah sebuah teknologi blockchain, ada namanya teknologi namanya kriptospasial. Jadi nanti kalau sudah ada orang bangun di lokasinya ITS gitu ya, bangun virtual office, orang lain tidak bisa bangun karena koordinat itu sudah menjadi punya kita. Jadi buat Pak AB, Pak Gatot mungkin cepat-cepatan bangun office di mana gitu ya. Nanti orang lain mau bangun di sini tidak bisa sudah, karena koordinatnya sudah ada kuasai. Gitu. Ya, kita bisa bikin office seperti itu. Lalu kita juga di dalam office itu kita bisa bikin model-model co-working space ya, meta co-working space realm ini. Kita bikin meta space untuk meta semi space namanya, untuk seminar maupun meeting. Nah, ini juga akan kita bangun di dalam platformnya. Jadi intinya sebetulnya platform yang kita buat ini adalah dipersiapkan untuk konten-konten yang sudah ada buat semua. Ya, tadi yang sudah ditunjukkan oleh Pak Adrito atau mungkin Pak Ari itu bisa dikumpulkan semua di sini dari SMK monggo. Nah, cuman memang ada sedikit kendala di bahas berikut ini. Nah, ya tentunya lah yang kita kembangkan di saat 15 tahun yang lalu, masalah games. Games ini akan menjadi yang menarik ya, supaya yang kita sebut dengan dunia metaverse ini tidak bisa luput dari yang namanya game. Lalu seperti apa infrastrukturnya? Nah, seperti apa infrastruktur yang kita butuhkan nanti? Itu mereka. Ya, ini infrastruktur teknologi yang akan dibangun. Jadi di MK atau universitas atau kita bisa sewa teknologi edge itu dari Meta Edu, karena Meta Edu nanti juga akan mempersiapkan infrastruktur edge computing. Jadi nanti ada namanya perusahaannya, mungkin kalau dulu ada ISP, Internet Service Provider, di masa depan nanti ada yang namanya Edge Computing Service Provider atau ESP, ya, seperti ini. Dan ini teknologi Edge ini akan sudah terkoneksi dengan teknologi blockchain yang siap mensupport secara finansial. Ya, saya ikut-ikutan. Setelah saya stop share dulu. Ya, ikut-ikutan, ada ikut-ikutan gitu ya. Nah, jadi nanti dari Meta Edu Cloud kita akan membuat Meta Edu Fog. Meta Edu Fog ini adalah berada pada academic community, politeknik atau university yang di bawahnya nanti siap mensupport edge yang ada di SMK, SMA maupun instansi yang ada di bawahnya. Dan ini hanya sekali lagi ini masih temporer, bisa kita kembangkan lebih luas lagi karena apa? Di dalam dunia Meta Edu tadi jangan lupa kita juga ada realm creator. Jadi kita bisa bikin misalkan nih Pak Gatot mau buka cabang di
Vietnam atau Kamboja, ya, kita bisa klik realemnya tuh Pak. Berikut dengan tokennya. Tapi intinya adalah platform yang akan kita bangun pun itu nanti misalkan si Facebook atau Microsoft juga bikin platform, kita bisa, insya Allah bisa kita konekkan juga karena kita bisa berkomunikasi antar network di level Meta Edu portal. Jadi portalnya seperti apa ya, portal untuk berpindah-pindah jaringan. Ya, harapannya dengan mobile ESP nanti, mobile edge computing service provider nanti, seorang yang akan peralatan XR itu bisa mendapatkan hal-hal seperti ini, faster data transmission, higher bandwidth allocation, high reliability, high performance rendering dari Meta Edu Universe tadi, termasuk splitting workloads. Jadi kalau misalkan di dalam satu edge itu terlalu banyak beban gitu ya, yang mungkin lagi conference atau apa, bisa kita split workloads ya ke edge yang lain dan low latency otomatis. Karena apa? Karena teknologi edge ini dia tidak harus langsung terkoneksi pada pusat, karena sifatnya adalah blockchain dan terdesentralisasi. Nah, inilah keunggulan dari Meta Edu Universe yang kita bangun nanti. Platform ini akan menggunakan teknologi yang tercanggih. Oleh sebab itu, memang kita butuh waktu untuk pengembangannya. Di tahun pertama, kita akan fokus pada finansialnya dulu, supaya ini Meta Edu Universe ini bisa menarik ya. Karena memang seperti contohnya nih, saya dikasih contoh di kata kemarin, Axie Infinity, ini cuma mainan ikan-ikanan ini. Ini bisa naik sampai 30.000%. Bayangkan, dalam waktu hanya 1 tahun. 30.000%. Token yang dibeli itu bisa meningkat sampai 30.000% alias berapa tuh? 300 kali lipat. Jadi orang yang beli tokennya 1 juta dalam 1 tahun ini naik menjadi harganya menjadi 300 juta. Dan itu saya juga yakin ini juga akan terjadi pada dunia Meta Edu yang akan kita kembangkan bersama, karena ini akan juga menyangkut banyak orang. Nah, untuk tokenomics level-level presiden untuk menjalankan faktor finansialnya, ya ada beberapa angel investor yang akan tertarik. Lalu Februari kita mulai pre-sale untuk society dan community sale yang nanti kita jualkan juga ke community yang mau bergabung, ya. Dan April kita sudah siap untuk ICO atau mungkin private seed. Barangkali ada yang mau seperti besar ya. Dan saya harap dengan komunitas ya, kita akan mendapatkan private seed sehingga kita bisa mengenhance network yang kita punya, kita bikin canggih, nah semuanya bisa masuk ke metaverse dan kita bisa bangun juga NFT supaya kita ini akan menjadi sebuah bisnis model yang baru, ya, dan sangat kalau saya bilang first ini fascinating ya, karena ini akan menjadi menarik sekali dan kekiniannya sudah bisa dilakukan lagi. Nah, sebagai closing statement saya hari ini, ya saya cuma mau mengutip pidatonya Pak Jokowi ini, metaverse akan datang, semua harus siap. Dan monggo, welcome to Metaverse Meta Edu. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.